Calon psikolog mempersembahkan 12 pertanda kamu adalah seorang INFJ, tipe kepribadian paling langka di dunia. Akronim, INFJ, memiliki kepanjangan yaitu Introversion, Intuition, Feeling, dan Judgment. Tipe kepribadian ini merupakan yang paling langka dari 16 tipe kepribadian Myers-Briggs, dan hanya sekitar 1–3% orang dari populasi dunia yang memilikinya. Individu yang memiliki tipe kepribadian ini mempunyai karakter, serta ciri khas yang sangat unik, yang membuat mereka lebih menonjol dari sesamanya. Mereka cenderung sangat misterius dan juga cerdas secara emosional, dan karena itulah, mereka sering disebut sebagai konselor atau advokat. Meskipun kita mungkin berpikir bahwa kita sangat mengetahui tentang tipe kepribadian ini, sebenarnya, banyak dari asumsi kita yang seringkali keliru. Maka dari itu, mari kita membahas lebih lanjut tentang beberapa ciri khas dari tipe kepribadian INFJ, dan coba cari tahu apakah kamu merupakan salah satu dari mereka atau tidak. Nomor 1, memiliki pola pikir yang berbeda. Individu yang memiliki tipe kepribadian INFJ cenderung sering merasa seperti orang asing, karena mereka memiliki pola pikir, serta sudut pandang yang berbeda dari sesamanya. Fungsi kognitif primer mereka adalah intuition atau intuisi, dan mereka secara tidak sadar memperhatikan pola dalam segala hal. Mayoritas pola-pola tersebut berkaitan dengan sifat manusia, karena fungsi kognitif sekunder mereka, yaitu feeling atau perasaan, menarik mereka ke arah orang lain. Intuisi adalah kemampuan seorang individu untuk secara tidak sadar memahami sesuatu, tanpa mengetahui bagaimana atau mengapa mereka dapat memahaminya. Karena intuisi bekerja secara tidak sadar, hal itu bisa digambarkan sebagai semacam kemampuan psikis. Namun, mereka yang INFJ, seringkali mengalami kesulitan untuk mencoba menjelaskan indera keenam ini kepada orang lain, dan hal ini membuat mereka merasa terisolasi atau disalahpahami. Nomor 2, perfeksionis dan sering menunda-nunda. Individu-individu yang memiliki tipe kepribadian INFJ sering merasa takut akan kegagalan. Mereka selalu berjuang untuk meraih kesempurnaan, dan kerap berusaha untuk melampaui batas kemampuan normal manusia biasa. Ini berarti, mereka secara alami sering menunda-nunda, karena sifat perfeksionis mereka, yang menginginkan segala sesuatu agar menjadi sempurna. Tetapi, karena hal yang sama, mereka mengalami kesulitan dalam menghadapi kritik, karena komentar negatif yang dilontarkan kepada mereka, cenderung dipikirkan secara berlebihan oleh mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka akan lebih mudah dalam menghadapi sifat perfeksionis mereka. Mereka mungkin akan berani membiarkan diri mereka membuat kesalahan, lalu kemudian belajar dari kesalahan tersebut. Nomor 3, memancarkan pesona dan kehangatan. Mayoritas dari kita, pasti tidak akan menceritakan tentang impian, ketakutan, serta rahasia terbesar kita, kepada orang asing. Tetapi, mereka yang memiliki kepribadian INFJ sangatlah menawan, sehingga tidak jarang bagi orang asing untuk membagikan informasi-informasi tersebut kepada mereka. Mereka biasanya memiliki sebuah aura, yang membuat orang-orang yang berada di dekatnya merasa sangat nyaman dan damai. Hampir semua orang merasa senang, ketika mereka berada di sekitar individu INFJ, karena mereka sangat pandai membuat sesamanya merasa tentram. Tidak hanya menawan dan dapat dipercaya, mereka juga merupakan pendengar yang luar biasa baik. Nomor 4, mampu menyerap emosi orang lain. Menyerap emosi orang lain, dan menjadikan emosi tersebut sebagai perasaan mereka sendiri, adalah hal yang umum dilakukan oleh mereka yang memiliki tipe kepribadian INFJ. Misalnya, jika orang-orang yang ada di sekitar mereka sedang merasa bahagia, maka mereka juga akan merasa demikian. Dan kalau mereka berada di dekat seseorang yang sedang merasa sedih atau stres, maka mereka juga akan merasakan hal yang sama. Memiliki keunikan ini membuat orang-orang INFJ mampu menghibur dan menenangkan sesamanya. Nomor 5, merupakan introvert sejati. Meskipun mereka pada dasarnya mudah bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain, individu-individu INFJ sebenarnya memiliki karakter yang introvert. Ya, mereka tahu bagaimana cara untuk berbaur ke dalam lingkungan sosial dan mendapatkan banyak teman, tetapi mereka lebih memilih untuk memiliki lingkaran persahabatan yang lebih kecil, yang dipenuhi oleh orang-orang yang mereka cintai dan percayai.
Sama halnya seperti introvert pada umumnya, mereka yang memiliki tipe kepribadian INFJ biasanya merasa kewalahan dan kelelahan ketika mereka berada di keramaian. Walaupun mereka memiliki kemampuan alami untuk menghadapi situasi tersebut, mereka juga membutuhkan waktu sendirian untuk bersantai dan mengisi ulang energi mereka. Nomor 6. Sensitif terhadap konflik. Konflik cenderung membuat orang-orang dengan kepribadian INFJ menjadi stres. Mereka selalu berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan individu-individu yang dekat dengan mereka, dan mereka menginginkan agar individu-individu tersebut juga melakukan hal yang sama seperti mereka. Di saat sebuah konflik muncul, itu dapat merusak keoptimisan mereka. Mereka akan sering mengalami kesulitan tidur atau berkonsentrasi ketika mereka memikirkan konflik yang berkaitan dengan mereka atau seseorang yang mereka sayangi. Bahkan, hal itu juga dapat berdampak ke tubuh mereka, sampai di titik di mana mereka mengalami nyeri otot, sakit kepala, sakit perut, atau gangguan-gangguan lainnya yang tidak diinginkan. Tetapi, meskipun demikian, ini bukan berarti bahwa orang dengan tipe kepribadian ini selalu berusaha untuk menghindari semua konflik. Seiring berjalannya waktu, mereka akan belajar untuk memanajemen konflik dan menetapkan batasan yang sehat untuk diri mereka sendiri. Nomor 7. Berfokus kepada masa depan. Tekad, serta kemauan yang kuat, merupakan aspek yang sangat penting dari tipe kepribadian ini. Individu-individu INFJ akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya, jika mereka berada di dalam hubungan yang tampaknya tidak akan berkembang lebih jauh atau bekerja di tempat yang tidak dapat mencerahkan masa depan mereka, maka mereka akan memutuskan hubungan tersebut atau berhenti dari pekerjaan mereka. Selain itu, mereka juga sangat kritis terhadap masa lalu mereka, dan mereka cenderung mengingat hal-hal buruk yang pernah terjadi. Untuk menghindari perasaan negatif tersebut, mereka biasanya lebih memilih untuk menjalani kehidupan dengan lebih berfokus kepada masa depan. Nomor 8. Tertarik kepada orang yang membutuhkan bantuan. Mereka yang memiliki tipe kepribadian INFJ mampu melihat sisi baik di dalam diri orang lain. Mereka sering mendapati diri mereka tertarik kepada sesamanya yang membutuhkan bantuan, karena mereka memiliki kemampuan untuk menolong orang lain dengan penuh kasih sayang. Memang, hal ini bisa bermanfaat bagi mereka, tetapi, kalau batasan pribadi mereka terlewati, mereka bisa menjadi stres atau frustasi. Nomor 9, merupakan pemikir intelektual. Orang-orang INFJ sering memikirkan tentang apa tujuan dan maksud mereka dilahirkan ke dunia ini dengan sangat mendalam. Mereka suka mendengarkan musik, membaca buku, dan tertarik dengan hal-hal filosofis atau spiritual, karena mereka suka mempelajari hal-hal baru dan memperluas wawasan mereka tentang dunia secara keseluruhan. Secara alami, karena mereka merasa harus untuk memahami sesuatu yang begitu dalam, mereka jarang terlibat dalam gosip atau pembicaraan yang tidak penting. Ya, ini tentunya merupakan karakteristik yang sangat positif, tetapi, karena hal ini, individu dengan tipe kepribadian ini menjadi jarang menikmati hal-hal sederhana, misalnya seperti hangout bersama teman, atau ngopi bersama rekan kerja. Mereka sering mengalami kesulitan untuk bersantai atau melakukan aktivitas sehari-hari mereka, tanpa terlalu memikirkan hal-hal tersebut. Nomor 10, berbakat dalam berbahasa. Karena mereka pada dasarnya memiliki sifat yang introvert, individu-individu INFJ biasanya menghabiskan waktu mereka untuk menyendiri dan melakukan aktivitas yang mereka sukai. Menjadi pribadi yang berwawasan luas, berarti seseorang memiliki hamparan kreativitas yang tinggi, dan hal itu seringkali disertai dengan pemahaman bahasa yang luar biasa. Mereka yang memiliki tipe kepribadian ini cenderung lebih suka menulis daripada berbicara, karena menulis adalah wadah bagi mereka untuk menyalurkan pemikiran atau ide kreatif mereka, tanpa banyak hambatan. Mengekspresikan hal-hal tersebut dalam bentuk kata-kata dapat membuat mereka disalahpahami oleh orang lain, jadi, mereka cenderung menghindari terlalu banyak berbicara, kecuali itu memang diperlukan. Orang-orang INFJ seringkali merupakan penulis yang sangat berbakat, karena mereka mampu menggunakan perumpamaan dan simbolisme yang menarik dalam tulisan mereka. Nomor 11, memiliki kinerja yang lebih baik ketika bekerja sendirian. Meskipun mereka sangat mudah bergaul dengan sesamanya, orang-orang INFJ
cenderung bekerja dengan performa yang lebih baik ketika mereka sendirian, atau ketika mereka bekerja dengan individu-individu yang memiliki pemikiran dan sudut pandang yang sama dengan mereka. Walaupun mereka adalah pribadi yang sangat emosional dan sensitif, mereka juga bisa berpikir sistematis dan analitis. Mereka suka berkarir di bidang yang berkaitan dengan sains, penelitian, atau teknologi. Nomor 12, berfokus pada apa yang benar. Karena sifat dasar mereka yang penyayang dan penuh kasih, mereka dengan tipe kepribadian INFJ sering merasa harus untuk melindungi orang lain. Mereka mungkin melindungi sesamanya yang dibully, atau berfokus dalam membantu individu-individu yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Mereka sangat dermawan, dan mereka sering melakukan hal-hal seperti berdonasi atau meluangkan waktu untuk menjadi sukarelawan. Tipe kepribadian INFJ tidak hanya rumit dan unik, tetapi itu terkadang benar-benar kontradiktif. Sama halnya seperti tipe-tipe kepribadian yang ada di luar sana, INFJ memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Dengan mempelajari karakter dari individu-individu INFJ, orang lain dapat memahami mereka dengan lebih baik. Memang, ciri-ciri dan pertanda-pertanda yang sudah admin sebutkan mungkin dirasakan oleh banyak orang, jadi, cara terbaik untuk menentukan tipe kepribadianmu adalah dengan mengikuti tes yang telah dikembangkan oleh para ahli. Tetapi, jika kamu merasa bahwa sebagian besar atau bahkan mungkin semua pertanda berikut ini ada di dalam dirimu, maka kemungkinan besar, kamu memiliki tipe kepribadian INFJ, yaitu tipe kepribadian yang paling langka di dunia. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.